dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Selamat malam Bapak-Bapak yang tergabung dalam PKB. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan memulai ibadah PKB pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, hitunglah dekatnya satu-satunya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebelum kita membaca bacaan Alkitab pada malam hari ini, mari kita satu di dalam berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami para anggota PKB pada malam hari ini boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan memelihara kami, memimpin kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir ibadah ini. Tetap berjalan di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Walaupun di dalam keadaan online, tapi biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Sendengkanlah telinga pengasihan-Mu Tuhan, dan pimpinlah kami di dalam memahami dan mengerti akan firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12.
Kidung Agung pasal 8 ayat 11 sampai dengan 12. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagi mula 1.000 keping itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah kita yang mau untuk mendengarkan dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini dengan tema bersyukur atas apa yang dimiliki. Presiden Soekarno pada tahun 1960-an pernah mencanangkan suatu ide model ekonomi yang disebut dengan model ekonomi berdikari. Berdikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak bergantung pada orang lain atau mandiri. Kata berdikari sendiri merupakan singkatan dari kalimat berdiri di atas kaki sendiri, yang maknanya adalah kita mampu untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Bukan bermaksud bahwa tanpa bantuan orang sama sekali, tetapi kita melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan kita yang mayoritas. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak bergantung pada orang lain. Pembacaan kita pada malam hari ini menceritakan tentang seorang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini melihat kebun anggur yang luas kepunyaan dari Raja Salomo di Baal Hamon. Pada zaman tersebut, Raja Salomo dikatakan adalah merupakan raja yang terkaya di dunia. Tentunya kita bisa mengartikannya bahwa kebun Raja Salomo ini tentunya sangat luas. Tetapi di satu sisi, pemilik kebun anggur ini juga mau menyatakan kebanggaannya bahwa kebun anggurnya sendiri yang adalah kepunyaannya sendiri juga dipakai oleh dia sendiri untuk menghasilkan pendapatan bagi dirinya. Pemilik kebun anggur merasa berbahagia atas apa yang dimilikinya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan itu adalah tujuan hidup dari seorang manusia. Itu kata orang bijak. Ada satu pepatah yang menyatakan bahwa kebahagiaan tidak dapat diukur dengan apa yang dimiliki, tetapi diukur dengan rasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi bukan nilainya, tetapi bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita miliki, itulah yang akan menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan yang sama
juga dirasakan oleh pemilik kebun anggur. Dengan kebun anggur yang dimilikinya, walaupun tidak seluas apa yang dimiliki oleh Raja Salomo, tetapi dia merasa berbahagia karena semua itu dapat dikelolanya dan itu menjadi berkat dalam kehidupannya. Kadang kita sering melihat akan kehidupan orang lain. Ada kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kadang apa yang kita lihat di dalam kehidupan orang lain membuat kita melihatnya dari berbagai sisi. Kita bisa melihat tetangga punya sesuatu yang lebih dari kita. Mungkin rumahnya lebih baik, rumahnya lebih bagus, punya mobil yang lebih mewah, lebih keren, punya anak-anak disekolahkan di mana saja, punya harta yang berkelimpahan. Terkadang hal ini bisa menimbulkan hal yang kurang baik bagi kita. Ada timbul iri hati, ada timbul keserakahan, ada juga timbul hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Apakah ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa meraih apa yang kita idam-idamkan, tapi di sisi lain juga bisa membawa kita masuk di dalam dosa karena kita mengingini apa yang dipunyai oleh orang lain. Bapak-bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengelola kehidupan keluarga seperti mengelola kebun anggur. Kehidupan keluarga kita, kalau kita tidak kelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan penderitaan. Sekarang kita melihat apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita lakukan sampai saat ini. Tentunya ada suatu kebanggaan bila apa yang kita miliki saat ini datang dari usaha kita sendiri. Dan itu menjadi lengkap. Kebanggaan itu bila kita semuanya kita usahakan. Semuanya kita dapatkan melalui perjuangan, usaha dan kerja keras kita di dalam kehidupan kita. Tentunya juga dibantu dan ditolong oleh anggota keluarga yang lain. Seperti istri kita, anak-anak kita. Tentunya kita berusaha untuk menjalankan usaha kita masing-masing, pekerjaan kita, dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sering terus memandang orang lain, kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tentunya kadang-kadang timbul tidak bersyukur di dalam kehidupan kita. Tapi dalam pembacaan kita malam hari ini, kita belajar dari pemilik kebun anggur. Dengan apa yang dimiliki, dia bisa bersyukur. Walaupun sedikit, tidak lebih banyak, tetapi dia mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan hidup keluarganya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari pemilik anggur ini. Dia mengusahakan ladangnya, kebun anggurnya, dengan memperkerjakan para pekerja. Mereka mendapatkan penghasilan dari kebun anggur tersebut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Salomo mendapatkan
1000 keping perak, pekerjanya mendapatkan 200. Berarti yang mau saya lihat di sini adalah pekerja-pekerjanya pun mendapatkan bagian dari apa yang diusahakan ini. Kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki, baik itu kita pendapatan kita, baik dari gaji kita, dari usaha-usaha yang kita lakukan, yang mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha tersebut, dapat kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam bentuk diakonia maupun dengan memberikan bidang kerja, lapangan kerja bagi orang-orang di sekeliling kita. Tentunya hal ini akan membawa sukacita bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita pun belajar untuk bisa mengasihi orang lain, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini, dan juga kita akan memberikan persembahan syukur melalui persembahan langsung atau melalui transfer ke Bank DKI. Sambil kita menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 450 baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak-bapak, kita akan masuk di dalam doa persembahan yang sekaligus merupakan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah ini sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk bersyukur atas apa yang kami miliki sampai dengan saat ini Tuhan. Dan kami boleh diajarkan untuk membagikan berkat yang kami terima daripada Tuhan untuk sesama kami. Biarlah itu boleh terjadi dan nyata di dalam kehidupan beriman kami. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami yang segala kesulitan yang sedang dihadapi, terutama oleh pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, memberikan hikmat buat pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka boleh kuat dan berhikmat untuk menjalankan usaha-usaha yang sedang dilakukan, agar bangsa ini boleh terhindar dari kesulitan ini ya Tuhan. Pimpin Presiden dan kabinetnya, serta semua orang yang terlibat di dalam pemerintah ini sampai di titik yang terendah, biar mereka bekerja sama bahu-membahu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit,
baik di rumah maupun di rumah sakit, terutama mereka yang mengalami sakit dengan COVID ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan mereka, dengan melalui tangan para dokter, perawat, dan juga orang-orang yang membantu mereka untuk bisa keluar dari sakit penyakit ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka semua ya Bapa. Berikan mereka kekuatan iman agar mereka mampu menghadapi hari-hari di dalam penderitaan mereka. Tapi juga ada kekuatan dari Tuhan sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang ajaib daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Haris, dengan segala pergumulan dan dinamika pelayanannya Tuhan. Kami menyerahkan setiap program kerja ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua bersatu dengan yang lain, bergandeng tangan, bahu-membahu untuk menjalankan program-program yang ada ya Tuhan. Kami menyerahkan presbiter yang ada, unit-unit misioner, panitia-panitia, tim kerja, sekretariat, kantor gereja, PPJ, dan semua unit-unit yang ada di dalam organisasi gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menuntun dan memelihara kami semua, agar kami boleh mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan berjemaat kami. Kami juga mau menyerahkan untuk pengurus PKB yang sekarang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memimpin mereka agar mereka terus melayani Tuhan dengan baik. Rencana untuk pemilihan pengurus PLK yang baru kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan agar ada pengurus yang mau bekerja buat Tuhan, terpilih dan bekerja di GPIB Haris ini ya Tuhan. Pimpin kami semua, pengurus-pengurus yang masih ada, biarlah mereka juga terus dipimpin oleh Tuhan sampai dengan masa pergantiannya nanti ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua kaum Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami satu persatu, tilih keadaan kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan, lihat dan Tuhan berkati, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan berhasil di mata Tuhan, membawa kebahagiaan bagi keluarga kami masing-masing. Persembahan yang telah terkumpulkan juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini boleh dipakai untuk menjadi media bagi perkembangan pelayanan, bagi kemuliaan Tuhan di gereja kami dan juga di tempat yang lain. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah akan segala dosa dan kekurangan yang kami lakukan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Doa ini semua kami naikkan kepadamu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan shalom Bapak.